setelah itu pulang di situ saya minta izin sama istri, minta izin sama orang tua, dan kebetulan salah satu dari abang saya pada saat itu kena, tapi kondisinya kita nggak tahu apakah dia sudah meninggal atau hilang, itu saya nggak tahu. Tapi saya katakan sama ibu saya, kalau memang abang kita masih hidup, abang saya masih hidup atau anaknya masih hidup, dia akan cari kita. Tapi kalau memang nggak cari kita, nggak ketemu, berarti dia sudah terkena tsunami juga. Jadi suami dan istri dan 2 anaknya termasuk salah satu korban pada saat itu. Di dalam menangani itu dan mengevakuasi korban, saya nggak pernah terpikir kapan saya bertemu dengan abang saya, keluarga saya. Tidak ada terpikir untuk mencari itu. Jadi beberapa minggu kemudian saya bertugas di Blang Padang. Begitu saya melihat jenazah itu, langsung kontak batin saya, dan dia tidak tertutup, dia terbuka semua seperti itu, lengkap, cuma celananya yang ada celana panjang tapi pakai sempak. Dan saya yakin itu abang saya karena dia menggunakan pakaian orang tua saya, bapak saya. Karena kebanyakan pakaian orang tua saya, bapak saya dia pakai. Karena badan dia cocok untuk dia pakai itu. Oke, selamat jumpa lagi para sahabat PMI dalam podcast yang ke-10 dari PMI TV yang disiarkan selalu secara rutin oleh Markas Pusat PMI. Kali ini kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman yang dulu pernah bertugas pada saat bencana gempa tsunami di Aceh tahun 2004 ya. 2004 dan mereka adalah para pejuang-pejuang saat itu yang ditugaskan dari masing-masing PMI provinsinya ya. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Ibu Dia dan Bang Iwan, saya ingin bercerita dulu sebentar lah tentang latar belakang, karena kita kan ngobrol ini adalah bagian dari peringatan Hari Relawan Palang Merah Indonesia tanggal 26 yang lalu, tanggal 26 Desember ya. Jadi kenapa sih ada peringatan Hari Relawan tanggal 26 Desember? Saya ingin cerita dulu sebelum kita ngobrol dengan Bu Dia sama Bang Iwan bahwa ada latar belakangnya, ada ceritanya, ada perjuangannya, dan ada segala macam aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman relawan di sana. Bagaimana mereka ada yang juga yang kehilangan saudara-saudaranya, ada juga yang mereka yang relawan lokalnya juga ada yang bekerja tapi dengan rasa kepedihan karena keluarganya ada juga yang meninggal. Ya, karena peringatan 26 Desember itu bukan hari ulang tahunnya relawan, bukan. Tapi adalah hari di mana pemerintah yang saat itu adalah Pak SBY, Presiden saat itu, memberikan penghargaan kepada relawan PMI atas dedikasinya, atas perjuangannya, atas baktinya, atas kerjanya yang baik di saat penanggulangan bencana gempa tsunami di Aceh Nias. Dari tahun 2005 sampai selanjutnya, sampai kita 5 tahun di sana. Ya, walaupun penghargaannya itu
Abi tahu setahun setelah tsunami berlangsung, di tanggal 26 eh, Desember 2006 kalau untuk di penandatanganannya. Nah itu ceritanya sebalik itu. Nah untuk itu kita akan ngobrol dengan Ibu Dia. Selamat pagi ya, siang atau apa ya? Nanti saya nggak tahu nih. Pokoknya selamat jumpa untuk Bu Dia. Ibu Dia itu dari Palang Merah Indonesia, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ya Bu ya? Iya. Ya, ya Ibu adalah relawan senior lah. Ya, senior sama dengan saya, sama dengan Bang Iwan. Pokoknya di sana tuh senior semua lah. Udah senior lah gitu dianggapnya ya. Nah satu lagi Bang Iwan, mana muncul Bang Iwan? Siap, hadir. Assalamualaikum. Hadir ya. Salam. Bang Iwan adalah relawan dari saat itu berangkat relawan itu dari Provinsi DKI Jakarta. Kedudukannya sih di PMI Jakarta Selatan ya, Bang Iwan ya. Siap Kang. Ya, itu Bang Iwan sekarang masih aktif sebenarnya di PMI ya. Nah, kalau Ibu Dia aktif di PMI nggak sekarang? Pekerjaan rutin kantor saya ASN. Oh iya. ASN di Kabupaten Batang. Ya. Hanya untuk ke lapangan sudah agak Udah berkurang. berkurang ya Bu ya. Tapi tetap membantu ya Bu ya PMI-nya ya. Iya. Harus selalu lah. Kan hak kerelawan itu Iya. tetap ada sampai kapanpun lah. Tidak akan hilang ya Bu ya. Iya. Apalagi dari kecil. Nah, Ibu dari PMR juga ya? Ya, Atau PMR. gimana? Waduh, sama dong. SMP-nya PMR, SMA-nya PMR Wira, SMP-nya Madya ya, SMA-nya Wira, baru KSR, pembina pelatih, jadi relawan ketua Waduh. ini. Sama. Saya juga dari PMR Madya. Iya. Cuman saya dari PMR Madya, PMR Wira, terus masuk tim pelatih PMR, terus ikut diklat KSR, jadi KSR, ya sama sekarang. Wah tuh harusnya ikutan itu tadi penghargaan apresiasi relawan tuh kemarin tuh. Jadi biar langit yang putih. Iya, kita nggak anu lah. ya nggak apa-apa. Ya kita mulai aja dari dari Ibu Dia ya Bu. Bagaimana ceritakan pengalamannya ketika Ibu berangkat dari rumah sampai ke Aceh, kapan, di mana Ibu bertugas? Silakan Bu. Kita mau dengarkan bagaimana sih pengalaman Ibu sebenarnya. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Iya, saya dapat seperti Bang Iwan tadi ya. Waktu kejadian Aceh itu saya pasti di perjalanan dari Cianjur mau pulang ke Batang. Itu itu di restoran kok ada tayangan itu berita apa kan gitu, nggak tahu kalau itu tsunami. Sampai di rumah 1 bulan ya, habis itu ada penugasan dari PMI provinsi yang datang dari pusat. Saya berangkat itu sekitar kalau nggak salah ini agak lupa awal Februari. Kita ber-18, kebetulan saya putri sendiri, ya cewek sendiri dari 18 orang. Kita berangkat dari ada yang ingat nggak teman-teman Ibu yang tuh berangkat? Ada yang ingat nggak teman-teman Ibu yang berangkat yang 18 orang itu? Ingat semua, insya Allah. Yang 2 sudah meninggal kemarin, 1 kena COVID, yang 1 sakit. Sudah nggak ada 2, iya. Dari 18 itu kita didampingi translator 2, penerjemah. Kita berangkat dengan pesawat waktu itu, Bang Iwan. Jadi karena sudah Februari mungkin arus sudah di atas sudah kita berangkat. Airport sudah dibuka kayaknya Februari itu. Iya. Kita berangkat sampai ditampung dulu di PMI pusat ya satu hari pembekalan, terus malamnya berangkat sampai di Aceh itu kita nggak bisa turun 2 jam itu di atas karena di bawah itu gempa. Itu banyak teman-teman tuh sampai saya mikir pulang lagi apa ya. Wah, pengalaman nih. Lihat di bawah itu gelap banget itu, Masya Allah. Ini saya mau pulang 2 jam, kita di atas itu nggak bisa turun. Ya, betul.
Terus sampai di Aceh itu kita juga kayak orang tuh habis naik pesawat lama sampai di Aceh itu kan memang waktu itu masih daerahnya masih konflik ya, masih GAM kan masih ada itu. Jadi Ya, ya. kita memang di pusat kemarin dikasih tahu bahwa GAM itu bajunya seperti ini warnanya udah dikasih Ya, handuk. betul. Ya, kita turun itu bingung juga sampai di Aceh itu. Waduh ini GAM apa tentara, mukanya sadis semua. Habis itu kita turun, baris sebentar langsung dinaikkan truk Pak. Naikkan truk. Iya. Gelap kan, nggak ada listrik sama sekali. Kita aduh ya Allah, kita dipisah waktu itu dua kita mau dibawa kemana itu. Tahu-tahu udah nyampe ke. Ini serasa jadi tahanan ya. Iya betul. Kita takut ya gimana ya kan, bukan karena bencananya, tapi ya itu ada berita GAM itu loh. GAM Iya, itu iya. loh. Kita kan nggak ngerti itu apa kan. Udah Bismillah kita sampai di jam 2 malam itu kita sampai di posko utama ya di Aceh Besar. Kayaknya di apa ya waktu itu di Toyota apa ya? Ya, Bang Iman di mana? Di Toyota ya? ya. Ya, Waktu kita itu saya di Lok Sumawe, Bu. Lok Sumawe beda ya. Kita di situ langsung jam 2 itu ganti dari apa ya Jawa Timur apa Solo itu langsung DU. DU di situ untuk 500 orang waktu itu. Jam 2 sampai pagi gitu. Saya mau ditahan di situ, saya kok lebih seneng apa ya di lapangan. Waktu itu tim kita dikirim ke daerah Tenom, Kecamatan Tenom, ya. Lari saya ikut, tadinya mau ditahan di posko untuk di dapur umum karena cewek sendiri. Waduh. Oh, Ibu dari Toyota dipindahin ke Tenom. Ke Tenom, kita memang iya. satu tim ke Tenom. Sampai di Tenom kita di poskonya di lapangan Tenom itu. Karena kita gabung dengan beberapa relawan dari negara lain itu ada dari Inggris, ada dari Jepang, macam-macam itu banyak. Malah nggak ketemu dokter Indonesia saya di sana. Luar semua ternyata kita dibawa transit untuk itu. Ya, untuk itu kita nggak bisa komunikasi kan. Nah, itu aja yang sampai di sana ternyata kita ditempatkan di camp itu di tenda di lapangan. Tenda semua. Sudah paginya sudah mulai kerja, kita dikasih tugas untuk mencari beberapa titik pengungsi yang belum terjangkau, intinya belum mendapatkan logistik dari PMI. Kita mencari, sudah masuk ke hutan ya hanya kita terus. Iya, boncengan di sana kita ada 3 tim yang datang itu dari Bengkulu 1 tim, dari 4 dari Bengkulu, Palembang, Jawa Tengah ya, terus yang satunya Padang. Jadi saat itu Ibu tugasnya itu mendata atau mencari lokasi-lokasi pengungsi yang terpencil gitu. Ya, untuk mendistribusikan logistik. Untuk data untuk mendistribusikan logistik. Itu di saat mencari-cari itu ada pengalaman nggak? Banyak banget. Segala macam gitu. Seru pasti itu. Iya, betul. Kebetulan saya cewek sendiri. Waktu itu kita kan lebih kendalanya di keamanan Bapak TNI ini. Mereka selalu mengatakan bahwa tidak boleh masuk ke daerah itu, harus dikawal. Waktu itu kita manut ini dikawal pakai mobil tentara itu yang ada rangkanya. Saya karena cewek saya ditaruh di depan, di belakang. Sampai di daerah terpencil itu kan ada semacam lumpur yang sudah dipinggirkan kan, pinggir-pinggir itu. Kita masuk itu ditembaki kan. Saya itu sampai iya betul ditembaki kita. Karena kita diantar sama TNI waktu itu. Nyungkep saya di bawah supir itu sambil mikir hidup mati. Betul ditembaki itu. Iya, waduh saya itu sampai itu pakai mobil apa itu, Bu? Pakai mobil TNI. Kita diantar pakai TNI. Hari pertama itu. Iya. Setelah itu pengalaman hari itu kita evaluasi di camp ya bahwa ternyata kalau kita diantar dengan petugas keamanan itu kok kayaknya lebih tidak aman gitu loh. Betul. Iya itu. Iya padahal kita sudah pakai rompi, sampai mau mandi pun baru rompi dilepas. Tidur saya pakai karena memang
perintahnya kan seperti itu. Pokoknya rompi ini hidupmu kan gitu. Ya, Hari kedua, ketiga, keempat kita tidak mau dikawal. betul. Kita pakai Betul. roda 2. Ya, masuk itu aman. Memang kita masuk di daerah GAM, benar-benar di daerah GAM itu. Itu samping-samping itu kan ada gede-gede itu pada nongkrong. Saya itu ya ini kok sampai ke hutan, sampai ke hutan, nggak belum ketemu titik pengungsi itu. Sampai itu akhirnya kita dengan orang Bengkulu sama lewat dari kita pulang ketemu ditanya sama GAM gitu. Itu dari mana? Kita dari relawan dari PMI Pusat, ini Jakarta, katanya Jawa Tengah. Jawa Tengah itu Jakarta ya. Sempat kita ngobrol. Kita sempat ngobrol. Yang penting kita pakai etika TNI ya. Iya, Silakan. betul. Ya, betul. Nah, ternyata lebih aman. Lebih aman kita masuk. Nah, itu kan jadi pengalaman juga ya Bu ya, ternyata ya, betul. ketika kita menggunakan atribut PMI yang baik itu juga jadi lebih aman daripada dengan pihak lain ya. Karena yang kita kan tidak bermusuhan Ibu, yang bermusuhan itu kan ya pihak lain. Dan mereka juga belajar hukum humaniter juga kan. Betul. Iya. Ya karena kan sebenarnya dari tim PMI pusat juga dengan ICRC juga selalu memberikan diseminasi kepada ini mereka semua jangan salah, mereka juga belajar juga sebenarnya ya. Tapi ketika kita bareng dengan tentara ya jadi ya arti kata keamanan kita juga jadi ini karena jadi collateral damage lah gitu kan. Jadi satu pengalaman kami ini, saya waktu itu dipanggil di posko TNI. Waktu itu ada Pangdam Bukit Barisan. Saya dipanggil masuk. Itu dari mana? Dari Jawa Tengah. GAM itu paling suka dengan Jawa Tengah gitu, sama cewek-cewek. Enggak masalah, saya pergi pakai rompi PMI. Ini keselamatan saya. Ternyata di situ saya dipanggil, rompinya mau dipinjamkan, mau dipinjam sama anggota TNI. Karena malamnya itu ada 3 TNI yang tewas, ditembak oleh GAM. Dia mau nyamar jadi anggota PMI yang mau. Waduh, bahaya. Iya, saya ingat waktu itu kan dipesanin tidak boleh lepas dari seragam kita, karena itu keamanan kita, keselamatan kita kan pada lambang itu ya, lambang kan. Iya betul. Ya, saya terus sempat menolak, artinya saya gini, loh, ini itu nyawa saya, rompi ini nyawa saya, gitu. Identitas saya untuk saya masuk ke titik-titik mana-mana ya. Kalau Bapak pinjam, berarti kan Bapak sementara ya kita beda penugasan. Kalau saya itu misi kemanusiaan, panjenengan di keamanan kan gitu. Kalau panjenengan pakai rompi saya masuk ke sana, kan ini nggak netral lagi kan? Ya. Betul kan? Nggak netral lagi. Nanti kita yang diserang kan gitu. Lah, yang bagus itu di camp kita yang di Tenom, itu TNI mau masuk, mau mandi pun harus lepas, atribut. Jadi masuk itu ya pakai kaos biasa, karena kita memang benar-benar tim yang betul-betul netral gitu. Tidak ada anggota TNI di situ. Pengalaman yang luar biasa itu masuk ke titik-titik fungsi di mana GAM masih ada di situ. Ya sih betul sekali kan pengalaman yang sangat berharga sih sebenarnya Ibu ya. Karena memang para relawan PMI itu atau PMI sendiri itu bekerja itu bisa di situasi apapun gitu kan. Dan keselamatan itu adalah yang utama. Salah satu bentuk untuk melindungi kita ya dengan atribut kita yang jelas dan sikap kita yang netral. Itu pengalaman yang baik. Itu juga mungkin jadi pelajaran bagi teman-teman relawan yang sekarang ya. Ternyata teman-teman senior kita relawan senior kita sudah mengaplikasikan gitu kan hukum humaniter ini. Itu pengalaman yang keren Bu. Itu jadi bagus banget jadi. Nah sekarang kita ke Bang Iwan dulu deh. Bang Iwan, halo Bang Iwan. Siap. Ya, mana muncul Muncul dah. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Termasuk senior gak nih? Bukannya udah senior juga sih? Ya, nggak senior banget karena pada saat di akhir saya junior sebenarnya. Jadi junior ya. Ada yang masih yang di atasnya ya berarti ya. Ada Pak Hari, almarhum Bang Junet, DKI. Yang dari DKI gitu ya? Iya. Pak Rohadi ikut nggak waktu itu? Pak Rohadi enggak ya? Enggak.
Itu paling senior beliau. Iya, paling senior. Kalau beliau ikut, ya berarti saya lebih tunduk lagi. Apa kata beliau perintahnya? Jadi begini pengalamannya Bang Iwan. Kayaknya seru juga nih kayak Budi tadi, keren. Ya, kalau bicara tentang tsunami Aceh sebenarnya itu tidak di luar dugaan karena kami pada saat itu di Jakarta masih santai-santai saja, hanya di Aceh ada bencana. Nah, gitu kan. Saya pikir banjir biasa aja seperti banjir rutinitas di Jakarta gitu kan. Tetapi begitu menonton di di sebuah stasiun TV swasta, wah ternyata besar juga gitu kan. Nah tiba-tiba pada saat itu PMI Provinsi DKI melalui Puspodalnya menginstruksikan untuk mempersiapan, gitu kan, untuk persiapan berangkat melalui PMI DKI tim pertama. Tim dahulu ya. Ya pendahulu. Saya pikir pakai pesawat gitu kan. Ya kan? Saya juga nggak ada ekspektasi untuk berangkat ke sana gitu loh. Karena apa namanya? Siapalah saya gitu kan. Pada saat itu masih junior banget gitu. Nah, namun berbekal pengalaman saya tugas di Sampit, di kerusuhan Mei, dan banjir-banjir di rutin bencana di Jakarta, ya itu adalah bekal saya sebenarnya. Nah, pada saat itu seingat saya kita dikumpulkan di PMI DKI, pengurus DKI melepas kita. Seingat saya pada saat itu apa namanya, kita adalah tim yang pertama dari DKI, ya kan. Ekspektasi saya wah naik pesawat nih gitu kan, Hercules. Tiba-tiba bahwa tidak ada yang bisa mendarat, ya kan. Yang terdekat hanya di Medan pada saat itu. Ya karena masih itu ada retakan tuh, kalau saya lihat tuh waktu itu retakan. Iya benar, ada retakan. Di runway-nya tuh ada retakan. Runway-nya ada retakan. Akhirnya kita sempat tunda beberapa hari. Akhirnya diputuskan berangkat melalui laut. Nah, pada saat itu kami menggunakan Pelni, Pelni KM Fudi. Ingat banget saya itu, KM Fudi itu kapal tua. Ya, Titanic-nya Indonesia lah. Memang artinya pada saat kami berangkat itu perjalanan kalau Titanic kapal wisata, ini kapal angkut. Iya, cerita karena katanya ini riwayat kapal tua gitu kan. Wah, waduh, ya sudahlah. Namun memang saya pikir saya jujur aja terus makanya pada saat itu tidak berpikiran untuk berangkat ke sana karena saya hanya bermodal selembar pakaian yang ada di tubuh saya aja. Nggak bekal dari rumah ya, emang dari sana berarti ya. Saya pikir, pada saat itu saya hanya ditugaskan untuk membawa mobil box ke DKI ke provinsi. Sudah pelepasan seperti itu, tiba-tiba bawa mobilnya ke Tanjung Priok gitu kan. Dibawa. Wangi sama warnanya. Akhirnya kamu lihat warnanya. Pada saat itu kan junior, manut Menurut aja. Iya. Nah, pada saat itu kita ke pelabuhan, tunggu, akhirnya mobil masuk. Begitu masuk, saya keluar dong dari kapal. Begitu keluar dari kapal, saya ingat banget Pak Saripudin, pengurus DKI, kamu ngapain keluar masuk ke dalam? Loh, saya berangkat. Iya, kamu berangkat. Waduh, akhirnya saya, ya udahlah, berangkat juga. Ya kan? Itu tidak ada rencana, bahkan orang rumah pun tidak ada yang tahu bahwa saya hari itu berangkat ke Aceh. Jadi kan udah ada telepon udah ada kan? Udah ada, tapi pada saat itu masih sayang pulsa gitu kan, pulsa mahal ya. Kartunya aja masih mahal. Iya, maklum. Belum ada WA. Pada saat itu aja beli pulsa masih mikir gimana beli yang lain gitu kan. Nah, akhirnya ya sudahlah kita berangkat. Pada saat itu saya ingat betul kita berangkat satu tim itu ada 35 orang membawa logistik. Di kapal itu juga saya baru tahu bahwa misi kita adalah memberikan bantuan logistik kepada korban tsunami, kemudian memberikan bantuan kesehatan karena ada tim dokter. Saya ingat banget Dokter Bono pada saat itu dan temannya. Kemudian manajer lapangan kita adalah Pak Haryarsono. Kemudian ada manajer account kita Bang Junet almarhum, ya sama Bu Dia. Kita juga tim saya ada 2 yang sudah almarhum, seperti itu. Nah, perjalanan kami tim pertama yang kebetulan Kang Indra sampainya paling terakhir. Ya karena punya
Apalah, berapa minggu. 5 hari dalam Batam ke Singapura. Sementara teman-teman teman-teman yang sudah 3 hari belakangan dari kita, belakang di belakang kita, Nyampe. itu sudah nyampe, ya kan, sudah nyampe karena naik pesawat. Jam balik. Iya, dengan yang ngeri-ngeri sedap di kapal, melampiaskan kekesalan kita. Akhirnya kita menghibur diri saja, ya kan. Akhirnya sebenarnya kita mau merapat ke Banda pada saat itu, tapi dengan alasan tertentu kami akhirnya meneruskan ke Lok Sumawe, dan akhirnya kami mendarat di Lok Sumawe pada saat itu. Nah, ketika mendarat di Lok Sumawe memang tidak ada terlalu sambutan yang bergemuruh, ya kan, tetapi ada beberapa yang memang harus kita antisipasi, dan pada saat itu saya pribadi menginstruksikan kepada teman-teman agar Itu semuanya. pas nyampe, Pak Iwan, pas nyampe itu siang atau malam? Kami pagi sampainya jam 9. Jam 9. Iya. Nah, saya nanya dulu nih, kan ini banyak yang cerita nih. Ketika teman-teman relawan datang ke Banda, ke Aceh, kemana, kesan pertama bagaimana? Karena mereka tuh ada yang melihat mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Itu kesan pertamanya gimana nih? Ya, itu yang ada yang sering. Ya, kebetulan di Lok Sumawe ini kami mendarat di sana tidak sudah bersih ya dari Bersih. yang jenazah itu karena sehari sebelumnya mereka sudah bersihkan sebelum kami sampai. Wow, bagus dong. Kayak karpet merah ya. Ya, oleh teman-teman PMI Lok Sumawe. Cuman yang pada saat kami mau mendarat, teman-teman kami 35 orang ini ketar-ketir, semua keluar dari kapal gitu kan. Saya bilang gunakan rompi PMI. Jangan sampai ada lepas. Ya kan, paling tidak ada yang jadi sasaran tembak, saya bilang gitu. Akhirnya iya. Ya, saya sendiri juga takut juga gitu kan. Tapi mau nggak mau sebagai koordinator lapangan pada saat itu ya, walau paling tidak ya yang penting nongol dulu lah ya, menunjukkan berani walaupun hati deg-degan gitu kan. Sasaran tembak utama. Iya. Akhirnya kami semua sebelum kapal itu bersandar, kami berada di luar mengelilingi kapal mengelilingi pinggiran kapal itu ya, bendera palang merah, dan berlabuh bersandar sampai akhirnya sudah benar-benar bersandar, kami disambut oleh teman-teman PMI Lok Sumawe dari lokal ya. Dari lokal, dan ternyata Pak Hari sebagai manajer lapangan kami pada saat itu sudah menghubungi pihak sana. Alhamdulillah. Ya, jadi kami semua logistik turun, semuanya kami koordinasi, dan hari pertama keesokan hari. Berarti Bang Iwan, berarti DKI itu sambil membawa bantuan juga berarti ya? Iya benar. Tapi memang kami tidak ada misi evakuasi. Oh iya. Tapi itu jadi misi dadakan sebenarnya. Belum kebayang kejadiannya sebenarnya sebesar itu ya. Iya, karena kan kami berangkat pertama sampai paling terakhir. Tahun baru kami di laut. Laut. Ya, memang sedih juga sih seperti itu. Tapi memang ya, karena misi kami kembali kepada mengantarkan logistik, kami menggunakan mobil truk pada saat itu ada 6 unit, terus mobil personil 1 unit, kalau tidak salah ada mobil ambulan juga 1 unit. Semua logistik kita bawa, ada bantuan dari masyarakat di Jakarta kita bawa, dan sehari setelah kita koordinasi dengan PMI Lok Sumawe, ternyata besokannya kita melakukan distribusi bantuan langsung diarahkan ke Desa Sunudon. Nah, Desa Sunudon. Nah, saya coba menganalisa apa yang ada di Sunudon di sana. Saya tanya-tanyanya iseng sebenarnya, nongkrongnya di malam. Waktu malam kami nongkrong di warung kopi. Ngobrol lah, ya kan? Ya, ngobrol. Kebetulan ya mohon maaf terpaksa karena saya ingin biasa saja, akhirnya saya lepas rompi, tidak menggunakan atribut PMI sambil ngobrol dengan warga di sana. Itu kan di warung kopi, ngobrol-ngobrol, ternyata yang saya garis bawahi bahwa Desa Sunudon itu adalah daerah kombat.
Oh, daerah konflik lah. Ya, Daerah konflik. daerah konflik. Ya. Ya, kita sama teman-teman saya gimana ini? Iya. Akhirnya mau tidak mau malam-malam itu juga saya panggil tim saya kumpul, kita briefing rapat. Oke, kita sepakat bahwa apa yang kita gunakan rompi palang merah kita adalah nyawa kita. Jangan sampai lepas, sekalipun itu hanya peneng Anda. Ya kan? Akhirnya kita sepakati, kita berangkat. Nah, sebelum kita berangkat, masuk ke Desa Sunudon, kami masuk ke penjagaan daerah militer di sana. Kalau di sini setingkat Kodim lah ya, Jakarta. Saya koordinasi di sana dan seterusnya. Hanya satu syaratnya, kami tidak mau dikawal. Nah, ya. Itu aja. Saya cuma minta, mohon maaf Panglima, kami tidak mau dikawal. Kami ada 6 mobil, semua menggunakan logo palang merah, dan ini resmi sesuai dengan aturan Konvensi Jenewa. Saya bilang gitu, dan hukum humaniter yang kami anut. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka sepakat, dan mereka hanya pantau dari jarak jauh saja dengan tim snipernya. Jadi mereka juga kasih tahu kalau ada bendera ini, itu tandanya daerah yang akan disekolahkan. Kalau ada bendera ini, gitu aja. Nah, kemudian kami dibekali satu HT, ya, satu handy talkie dari mereka, bahwa itu jangan sampai lepas karena akan ada aba-aba. Pada saat aba-aba itu diberikan, itu tandanya kami sedang melakukan pendidikan. Bahasa mereka sekolah, gitu kan? Sekolahin. Kami masuk. Jadwal kami padahal pada saat itu melakukan pelayanan kesehatan sampai dengan distribusi bantuan itu hanya 3 jam. Tetapi baru 2 jam lebih 10 menit seingat saya, itu sudah dikontak melalui HT agar semua teman-teman relawan kami balik, gitu kan? Karena mau jam sekolah sudah dimulai. Lonceng telah berbunyi. Iya. Waduh. Akhirnya kita semua packing, saya ingat banget itu teman-teman kita kocar kacir karena saya juga mau punya dadakan, dari perintah dari sana juga dadakan, ya kan? Teman-teman dari yang 3 huruf tadi juga tahu bahwa itu jamnya sekolahnya mereka, gitu loh. Iya. Udah jadwalnya berarti. Iya. Saya justru tadinya nggak tahu, tapi jadi tahu gara-gara kita mau disekolahin, kita mau disekolahkan, gitu kan? Yang tadinya mereka baru distribusi bantuan, ya mereka nggak, karena tahu siapa kita, mereka nggak izin sama kita, ya mereka balik ke base campnya entah di mana. Pada saat itu, ya akhirnya ya lumayan di sana ada warga atau masyarakat yang terdampak dari tsunami. Kalau tidak salah 570, saya masih ingat banget karena itu. Kondisi di sana gimana? Ada rumah-rumah apa segala macam yang hancur-hancur juga? Ada juga ya. Dan kebetulan teman-teman PMI lokal bersama masyarakat yang yang tidak terkena dampak memberikan bantuan berupa penampungan darurat, logistik seadanya, gitu kan. Ya walaupun ada yang tidak terpenuhi kebutuhan pangannya, tapi begitu kami datang, ya mereka sangat berterima kasih dengan teman-teman PMI. Mereka tidak kenal PMI DKI, tapi PMI dari Jawa, gitu. Iya. Betul kata Abu dia, senangnya ke Jawa katanya, ke Jawa Tengah. Tapi kan kalau bicara Jawa ngeri-ngeri sedap, saya jangan sampai jadi sasaran tembak mereka, gitu kan. Ngeri juga, jujur aja. Tapi sebenarnya yang berkonflik di sana sih sudah mengetahui sih sebenarnya. Iya. Lama udah mengetahui lah, gitu kan. Nah, akhirnya kami balik dengan kecepatan tinggi, kami balik. Nah, setelah sampai perbatasan bendera merah putih, dimulailah kontaknya. Itu benar-benar saya sampai berpikir, ini bencana tapi konflik kok masih tetap berlangsung ya, saya bilang gitu. Iya benar. Iya. Libur dulu gitu ya, konfliknya libur dulu. Yang ngerembuk dulu, bagaimana nolong orang bareng-bareng, gitu kan. Saya cuma berpikir ada isi kepala mereka itu apa ya, tapi ya sudahlah, saya bilang itu. Karena saya berpikir bahwa kami di PMI itu tidak ada urusan politik, tidak ada urusan ya, kami hanya datang ke sini memberikan bantuan.
kepada korban-korban tsunami Aceh, entah itu mau dari pihak TNI, entah itu dari pihak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang GAM, yang penting mereka adalah korban. Karena juga ada beberapa keluarga besar dari aparat militer juga jadi korban, Kang. Betul ya. Keluarga relawan juga banyak tuh saya lihat. Iya, sebenarnya sama Ya. dari Blok Sumawe. Sama. Relawan juga banyak, tapi akhirnya ya kami bersinergi. Seingat saya kami 5 hari di Lok Sumawe, akhirnya kami dapat perintah dari Banda, ya kontak-kontakan dari Banda bahwa di Banda Aceh pos Toyota itu kekurangan personil. Balik ya. Iya, karena di sana masih ada aktivitas evakuasi jenazah. Akhirnya kami izin ke PMI Lok Sumawe, kita merapat ke Banda. Nah, begitu kita mau meluncur ke Banda, terpaksa kan kami harus ke Biren dulu, harus ke Iya. dan seterusnya. Berangkat menuju ke sana itu ngeri-ngeri sedap, Kang. Malam soalnya. Iya. Bener, ketar-ketir kami. Akhirnya kami pasang bendera segede-gedenya di setiap mobil kami. Ya kan? Karena kalau kita konvoy ya. Iya, konvoy. Benar. Ayo, sebenarnya nggak boleh loh jalan malam tuh nggak boleh kalau di Palang Merah. Sepakat. Iya, nggak boleh jalan malam gitu. Harus itu pun sudah kami diskusikan. Tetapi jika kami berangkat pagi sampai sana di tempat tujuan malam, kami hanya menjadi tumpahan teman-teman relawan yang lain yang ada di posko utama. Kami tidak mau, jadi maunya kami begitu sampai istirahat sebentar kerja. Oh, iya. Jadi itu membahayakan juga tuh loh, membahayakan. Iya. Istirahat 10 menit lah. Nah, itu seru, Kang. Perjalanan kami itu serunya apa ya? Setiap beberapa kilometer pasti ada selang-seling pos penjagaan. Ya pasti ada pemeriksaan, ada apa-apa. Brimob, kemudian jalan lagi penjagaan TNI, berangkat lagi penjagaan GAM, terus sering seperti itu, ya kan? Tapi kami aman-aman saja begitu kami kasih tim beberapa kali, terus kami kibarkan bendera PMI kan yang besar itu, dan mereka pun memberikan barikadenya dibuka, kita lewat aman, dan kami juga harus santun karena berdasarkan code of conduct yang kami pelajari kan. Ya kan, harus santun lewat dimanapun, jangan songong, konvoy songong, ya kan, seperti itu. Tembak. Iya, bisa jadi sasaran, bukan sasaran tembak lagi, Mbak, sasaran granat itu. Seru juga yang bagian ya, itu pengalamannya. Iya, begitu. Benar. Hikmah juga ya. Begitu sampai seingat saya itu kami terpaksa tunda perjalanan karena kami di stop di PD, daerah PD kami di stop oleh teman-teman yang ternyata ada korban juga di sana. Akhirnya kami belok dan ada camp pengungsian di pangkalan TNI AU. Nah, akhirnya kami melakukan distribusi bantuan dulu dengan logistik yang kami miliki, padahal itu untuk tim kami. Padahal itu logistik untuk tim kami, ada 1 box. Akhirnya kita belok. Saya diskusi dengan almarhum Bang Jujun, terus Mas Hari. Kita sepakat ya sudah kita berikan saja. Gitu. Akhirnya kami ke pangkalan TNI AU di sana. Lumayan juga dari jalan raya ke pangkalannya itu kurang lebih ada 15 sampai dengan 20 km. Masuk ke dalam lagi. Malam-malam masuk gelap-gelap masuk ke pangkalan TNI AU, gelap gulita di tengah hutan belantara. Bahaya itu. Akhirnya kami masuk, kami langsung segera kerjakan, ada yang sakit, tim dokter kami melakukan pengobatan, terus kami di pengungsian memberikan distribusi bantuan, ada susu dan seterusnya, logistik dan seterusnya. Setelah itu kurang lebih ada 3-4 jam lah karena kami mendapat pengawalan di pangkalan TNI AU. Kami akhirnya berangkat. Saya ingat saya berangkat itu jam 3:30 pagi baru kami lanjutkan perjalanan. Sampai Banda jam berapa tuh? Siang, Kang, jam 10, jam 11 sampai Banda. Karena kami benar-benar non-stop, ya kan? Seperti itu, sampai Banda kami disambut oleh para senior-senior yang berangkat belakangan sampainya duluan. Di situ ada almarhum Bang Bidin, ada Bang Hafiz, ada Bang Sandro, ada Bang Memes,
ada Bang Dayat Padang, dan seterusnya kami koordinasi dan semuanya. Akhirnya kami 35 orang dipecah. Saya sebagai koordinator lapangan dengan tim DKI menyerahkan teman-teman saya kepada teman-teman yang ada di Toyota untuk BKU. Di sana kebetulan ada Heri Bule juga. Istilah kata pada saat di Aceh itu reunian sebenarnya. Reunian. Jadi akhirnya ketemu semuanya, akhirnya saya serahkan teman-teman saya yang 30 orang, ya kecuali bos-bos itu kan. Itu jangan, dia harus istirahat dalam damai, ini udah duduk di kursi goyang aja. cukup ACC aja saya bilang gitu. Mas Ari cukup ACC aja saya bilang gitu, nggak usah berkeliaran, jangan sampai jadi sasaran tembak. Karena kan di Banda konsentrasinya evakuasi tuh Bang Iwan. Kita Iya, evakuasi. benar. Penetrasi kan selesai itu. Iya, jadi pada saat di Banda kami, ya tim kami berubah profesi jadi tim evakuasi. Iya. Ya kan? Ya walaupun ada beberapa karena harus rotasi, ada hari ini evakuasi, istirahat, terus ada yang dapur umum dan semuanya. Ya kan? Karena pada saat itu kan belum ada yang memperhatikan makan relawan. Iya. Ya kan? Saya sih ingat banget itu saya ngumpulin para senior-senior karena mereka pada berantem rebutan evakuasi jenazah. Ya mohon maaf, akhirnya saya istilah kata disitulah saya emosi, saya kumpulin yang tua-tua itu, saya bilang, ini tua-tua kok pada berantem ya? Kami yang muda-muda mau ngapain ini, bingung, saya bilang gitu. Enggak begini Wan, begitu Wan, pakai otak lah masing-masing. Kita berangkat ke sini tujuannya apa, saya bilang gitu. Akhirnya mereka melakukan rekonsiliasi, melakukan untuk rain off besok, ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami di Banda itu kurang lebih ada 4 hari, habis itu izin, dan mobil box kami, seingat kami satu mobil box kami itu ditinggal di sana, diminta oleh pengurus provinsinya. Ini menarik Bang Iwan ya, sebelum saya nanti ke Budi ya, karena ada ribuan, saya kira ribuan ya relawan dari seluruh Indonesia ke Aceh datang, ya kadang-kadang dari utusannya itu tidak terseleksi sebenarnya, siapapun bisa berangkat, itu yang jadi pelajaran bagi kita. Ya. Langsung kirim aja, siapa aja kirim. Kemudian sampai di sana banyak sekali relawan yang jadi bingung sampai di sana mau ngapain kita. Benar. Ada juga yang stres juga, ada juga yang seperti itu. Iya. Ada yang memang tidak punya waktu itu, memang kita belum, ada yang tidak punya keahlian. Iya. Ada yang tidak punya spesialisasi segala macam, masih karena dia dicimot begitu aja. Ini juga jadi pelajaran bagi kita juga semua ya Bang Iwan ya, bagaimana? Benar. Teman-teman harus mempunyai kemampuan masing-masing dalam ketika satu kasus sudah siap apapun, dan mental juga nih Kang Iwan ya, pasti mental juga tuh. Mental itu penting Kang. Ya, mental itu penting. Mental, stres gitu kan, langsung lihat banyak banget gitu, banyak. Ya. Sekarang ke Budia, halo, munculin dong. Halo. Seleksi wajah. Ya, Halo. Ya, Budia. Kok Ya. sinyalnya ini gimana? Sinyalnya, wah. Agak burung ini Kang. Nah, ini udah muncul ya. Budia, setelah Ibu mendata semua itu, apa pekerjaan Ibu selanjutnya berapa lama sih Bu di sana Ibu? 30 hari atau berapa? Kita kurang lebih 30 hari. Ya. Kita sampai dari sana 3 minggu. 3 minggu lebih ya, pokoknya 1 bulan itu kita di Aceh. Ya, 1 bulan. Rata-rata 1 bulan sih. Betul. Ya. Apa saja yang selama itu Ibu kerjakan selain mencari atau mendata tempat-tempat pengungsian? Setelah kita menemukan beberapa titik pengungsi, kita kan dapat tugas dari sebelumnya. Dari sebelumnya itu dari yang kita ganti itu kita dikasih PR. Artinya ada beberapa titik yang belum terjangkau kan gitu. Nah itu sudah kita cari, sudah ketemu, baru kita data kebutuhan pengungsi. Kebutuhan pengungsi itu apa? Itu kita data, kita kembali nanti satu tim itu kan dibagi, ada yang asesmen, logistik. Ya. Waktu itu juga betul Kang Iwan, nggak ada yang mikir makan. Saya tuh hampir 1 minggu nggak ketemu nasi di sana, nggak ada. Ya, makanya sarimi campur sama rumput. Karena di lapangan kalau heli turun itu relawan lari semua, bukan lari meninggal tapi lari megangi tenda.
Sementara kita masak, pegang tenda, kembali lagi ke tempat masak itu mie-nya sudah penuh dengan rumput. Tiap hari seperti itu. Kalau Heli datang, lari pegang tenda semua. Nah, Amin ya Bu. setelah kita data kebutuhan para pengungsi itu, kita kembali ke posko, laporkan ke bidang logistik, baru kita kirim. Bisa paginya, bisa satu, tergantung dari jauhnya lokasi. Ya. Kebetulan saya juga ke titik pengungsi yang di mana dulu itu ada pembakaran yang Senam. di daerah Sumirah itu kan ada sekolah sampai sudah dibangun orang-orang Jawa yang transmigrasi ke sana. Itu saya di situ tuh. Kebakar semua, memang bekas gedung-gedungnya itu luar biasa. Saya tuh mikir, ini orang Aceh kayaknya tidak mau diajak pintar ya gitu. orang Jawa, makanya orang Jawa dicari itu karena di situ kebetulan di Tenom itu daerah basis GAM. Jadi kita masuk ke rumah-rumah itu GAM semua. Yang ada itu hanya ibu-ibunya. Ya jarang yang bapak-bapak di rumah ini. Katanya di hutan semua gitu. Nah, kita kasih ke titik pengungsi. Saya menemukan satu titik pengungsi yang dari awal bencana, mungkin sudah 1 bulan lebih dia enggak ketemu apa-apa. Dia hanya makan dari Bu Dia, ya. Apakah logistik itu udah dapatnya dari mana Bu? Itu udah ada di sana? Tidak ada. Jadi ada tenda besar. Itu bantuan dari mana? Dari yang itu dari ya? Luar juga dari luar juga dari Indonesia itu. Oh iya. Itu ada tenda, semacam tenda, dari makanan sampai susu dan sebagainya itu di situ. Nah, kita ambil dari situ, kita kirim. Ada satu daerah yang dari awal bencana sampai saya datang ke sana itu mereka hanya makan dari air kelapa hanya itu, karena mereka sekali dikasih makan itu, dikasih bahan itu lewat udara, jadi dijatuhkan lewat heli. Oh ya, saya dari Aceh Besar ke Tenom itu pakai heli. Kita dua angkatan pakai heli itu. Saya tuh malah mikir ini lewat hutan, lewat ini ditembak, enggak, ternyata begitu helinya naik itu palang merah udah besar sekali di badan perutnya itu. Aman ya, ditembak. Kan lewat hutan, lewat laut kan itu. Ya benar. Luar biasa, saya itu waktu ditembak tembus itu. Ya, palang merahnya udah besar banget itu di perutnya heli sama samping-sampingnya itu. Nah itu kita di situ sampai 3 mingguan. Pulang dari situ kita sempat sehari sebelum pulang ke Jakarta, kita sehari evakuasi. 4 evakuasi ya. Oh iya, evakuasi sehari. Ya, betul, di situ betul-betul pembakaran. Mukanya pulang kayak bersih itu. Biasa. Ya, saya di daerah mana itu. Kemudian pemutihan tubuhnya berapa lama tuh? Ada pulang anak-anak bilang saya itu wajahnya kayak setan. Rambut itu kita potong sampai saya keramas itu katanya masih bau mayat terus itu. Ya, akhirnya potong. Teman-teman yang pulang ke Jawa Tengah kan digundul semua itu pulang itu. Lontos semua. Artinya bau mayatnya itu masih nempel terus. Iya benar. Kita dari pagi sampai sore itu evakuasi. Itu ya masih nemuin yang tanpa kepala, hanya luar biasa. Jadi, ya memang itu ya, Bang Iwan, Bu Diah, itu kan yang kita ketahui bahwa ada 250.000 korban yang meninggal ya saat itu ya. Mencatatkan sih banyak yang hilang, sekitar di atas 1 juta atau berapa gitu yang belum ketemu, dan mudah-mudahan salah itu. Tapi sungguh mengerikan gitu kan, karena ketika kita ke sana juga lihat ada di atas pohon, ada yang di atas ada yang semampir itu sudah. Saya hanya berpikir
dahsyatnya tsunami itu seperti gimana ya, bisa kapal sendiri apa itu pindah. Kapal dipindahin, pelek semua. Iya. Samping-sampingnya kok tidak ada yang rusak, itu kan berarti loncatan yang luar biasa. Iya, tuh. benar. Samping-sampingnya itu tidak rusak. Saya tuh mikir itu tidak nyampe itu. Lompat aja. Ya, bagaimana Bu Dia, terima kasih ya. Ini karena waktunya juga. Kalau ngobrol tuh pasti sampai pagi juga pastilah banyak cerita ya. Asik. Dan karena kita terbatas. Senang sekali kita. Yang perlu saya pertegas, saya tekankan Kang Indra, Bu Dia, mohon maaf bahwa tanggal 26 Desember itu adalah sebagai hari relawan dan juga peringatan tsunami, bukan hari ulang tahun relawan. Ya kan? Betul. Jadi saya sih sebaiknya yuk kita doa bersama untuk mereka yang terkena bencana dan jangan sampai ada bencana lagi yang datang. Seperti itu aja. Dan Ya, kita jangan harus ya relawan kalau ketemu, kalau mau pulang kan sampai ketemu di bencana yang akan datang, ini yang kurang ajar itu. Ya, dari Bu Dia apa namanya pesan-pesan buat relawan kita yang sekarang yang milenial begitu. Silakan Ibu. Gini, dengan pengalaman yang sudah itu, ya sampai sekarang saya kadang masih melihat itu banyak yang kadang yang kembali tadi Kang Indra sampaikan, jadi spesialis ya. Jadi kita betul-betul relawan sekarang itu harus dibekali spesialisnya apa gitu. Ya. Jadi kalau diterjunkan ke bencana itu mereka sudah bisa bisa menyelesaikan apa yang ada di sana sesuai dengan keahliannya. Dan sampai di sana datang bingung mau ngapain, megang ini semua kan seperti itu. Tapi kalau saya lihat sekarang kan sepulang saya dari Aceh sampai tahun ini kan sudah ada tambah ada manajemen bencana, ini kan sudah tertata, ini kayaknya sudah. Iya betul. Hanya itu. Ya, dari Bang Iwan gimana nih? Terakhir nih Bang Iwan. Dari saya tadi seperti tadi yang saya katakan bahwa 26 Desember itu adalah hari bukan ulang tahun relawan, tetapi adalah hari ucapan terima kasih kepada relawan dan peringatan tsunami bencana besar yang ada di Indonesia pertama yang saya tahu di umur saya gitu kan. Untuk teman-teman relawan PMI ke depan seperti yang dikatakan oleh Bu Dia itu sangat benar. Jika yang paling penting adalah mental Anda dulu, kemudian tingkatkan terus, kuatkan terus kompetensi Anda, kemudian berlatih, ya kan? Jangan cari perbedaan jika tujuannya sama, ya kan? Karena kita satu lambang, satu logo, dan itu sudah disahkan oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018. Itu aja Kang Indra, terima kasih. Terima kasih Bang Iwan, terima kasih Bu Dia. Ya nanti kita ngobrol lagi di live waktu. Siap. Oke sahabat PMI, sampai di sini pertemuan kita yang bersama teman-teman relawan senior. Ya. Senior tua. Senior. Semoga dapat diambil hikmahnya dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih untuk semua sahabat PMI. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.